Halo. Oke. Sebentar. Wait. Sebentar ya, teman-teman semuanya. Maaf menunggu. Ini kan teman-teman siap-siapin terus pertanyaan yang mau ditanyakan ya di live kita. Teman-teman siapin aja pertanyaan-pertanyaan yang ingin ditanyakan. Sebentar ya. Kita sebentar ya teman-teman. Oke. Ya teman-teman, boleh dibantu tetap layar ya. Allah. Sebentar teman-teman. Yuk boleh dibantu tetap layar ya. Oke. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi belum ya, kita biar opening dulu ya. Oke. Ayo. Oke, kita langsung mulai aja teman-teman semua. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Elza Fahira Aziz di Obras JKN, itu obrolan santai JKN. Nah, buat teman-teman semuanya, udah pada tahu belum kita kembali lagi nih dengan tentang apa ya? Pokoknya seputar informasi JKN, gitu ya. Jadi buat teman-teman semuanya, terutama nih di media digital ini, di masa media digital ini semuanya sudah mendownload aplikasi mobil JKN belum? Ini nih paling terpenting nih untuk teman-temannya. Sudah download aplikasi mobil JKN belum? Oke teman-teman semua, boleh dibantu tap layar ya, sambil menonton boleh sambil di tap. Oke. Nah, kita kembali lagi nih membahas yaitu seputar mobil JKN. Nah, untuk teman-teman semuanya, sebelumnya sudah download aplikasi mobil JKN belum? Coba boleh di komen yang sudah, boleh komen sudah gitu ya. Kalau yang belum, boleh di komen belum atau sebagainya. Oke, kita mungkin kalau ada pertanyaan langsung jawabin aja pertanyaan-pertanyaannya. Oke, ini pertanyaan dari Kakak Pelangi nih. Kak, kalau udah pembayaran bisa digunakan BPJS-nya. Kakak sudah terdaftar sebagai peserta. Apa Kakak? Kalau misalnya Kakak baru mendaftar, terus Kakak ingin mendaftarkan itu, Kakak sudah bisa digunakan ya, sudah bisa terdaftar.
Lalu ini pertanyaan kakak Aji teknik apa ini temanya? Temanya seputar dengan digitalisasi ya di BPJS Kesehatan ya kak. Nah terutama ini di aplikasi Mobil JKN. Oke, ini kakak baca komenku. Iya kak, silakan komen ya. Lanjut nih pertanyaan kakak Nancy ya. Tugas di kantor cabang Banda Aceh Nancy. Teman-teman boleh dibantu tata player ya. Nggak ada logo ya, karena nggak ada logo BPJS-nya ya. Nemtek lupa pakai nih. Eca Haba. Alhamdulillah baik. Kak Lucy. Lanjut pertanyaan dari Kak Fadila. Kak, kalau BPJS suami perusahaan baru daftar, aktifnya kapan ya? Sedangkan suami gaji tanggal 5. Kak, kalau misalnya dari perusahaan, itu nanti setelah dibayarkan dari perusahaannya, baru BPJS-nya aktif, Kak ya. Kalau misalnya memang baru terdaftar. Namun kalau misalnya suami sudah lama bekerja, kakak baru dimasukkan, itu kakak sudah terdaftar dari suami mulai bekerja. Gitu ya, Kak. Oke, boleh bantu ini lagi ya. Komen ya, kalau misalnya mau komen silahkan. Kita nggak ada logo ya. Boleh dibantu tata player teman-teman. Kak Teta, Kak mau pindah dari BPJS pemerintah ke Mandiri gimana ya? Gampang banget kakak cukup download aja aplikasi Mobile JKN. Terus nanti kakak kalau misalnya sudah download, di situ ada peralihan peserta ya. Nanti kakak tinggal pindahkan aja terdaftar sebagai peserta mandiri. Namun kakak harus pastikan dulu kakak mau ambil terdaftar di kelas berapa. Karena di BPJS itu ada 3 kelas Kak, ada kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Nah di kelas 1 itu iurannya 150.000 Kak per bulan. Terus kelas 2 itu 100.000 per bulan dan kelas 3 itu 35.000 per bulan. Jadi itu nanti misalnya kan kakak ngambil yang kelas 2 gitu ya, itu nanti dikalikan dengan jumlah anggota keluarga dalam satu kakak gitu. Jadi kalau misalnya kakak ingin mendaftarkan di kelas 1 atau di kelas 2, contohnya kan iurannya 100.000 per bulan, jumlah di anggota keluarganya ada 4 orang, berarti 4 dikalikan 100, jadinya 400.000 per bulan, gitu ya kak. Oke, nanti kalau misalnya sudah dipilih mau di kelas yang mana, terus kakak tinggal ikutin aja syarat-syaratnya. Lebih baik datang aja ke kantor BPJS Kesehatan kalau misalnya kakak punya waktu. Nanti bawa aja kakak KTP dan tampilan buku rekening di depannya ya, fotokopi, tampilan buku rekening, bawa materai 10.000 gitu ya. Oke, lanjut pertanyaan dari kakak Wirasanum. Kak, BPJS ku kan nunggak, tapi kudah bayar lunas, tapi pas ku cek di Mobile JKN peserta nonaktif. Kakak dipastikan lagi ini ya, pembayarannya sudah lunas atau belum Kak? Coba dicek ulang, masih ada status menunggak atau tidak Kak? Kalau misalnya memang sudah dilunasi, tunggu aja mungkin ada kesalahan sistem di tanggal 1 di bulan setelahnya baru aktif kalau memang sudah benar-benar dilunaskan semuanya gitu ya Kak. Namun kalau misalnya Kakak justru ikut program rehab, yaitu program rencana pembayaran bertahap, itu memang dia dalam status nonaktif kakak selama masa pembayaran atau selama masa dicicil. Jadi tidak aktif saat kakak melakukan pencicilan, gitu ya kak. Oke, next pertanyaan dari kakak April 985. Kak, kalau sudah lama nggak bayar gimana kalau kita mau aktifin lagi? Apa harus bayar dulu yang lama? Iya kakak, kalau kakak terdaftar sebagai peserta mandiri, itu adalah kewajiban peserta itu sendiri kakak untuk melunasi tunggakan-tunggakannya. Kalau kakak terdaftar sebagai peserta mandiri kan berarti statusnya menunggak ya kak, sehingga dia nonaktif. Jadi kakak harus melunasi dulu tunggakannya, baru kakak bisa aktif gitu. Dan di BPJS Kesehatan ini untuk informasi nih untuk semuanya.
di BPJS Kesehatan itu tunggakan yang terhitung hanya 24 bulan. Jadi kalau misalnya kakak sudah menunggak lebih dari 24 bulan itu tidak terhitung gitu ya. Oke. Lanjut dari pertanyaan dari kakak Fadila. Berarti kalau suami 4 tahun kerja saya baru didaftarkan, sekarang BPJS saya aktif setelah tanggal 5. Iya berkemungkinan kakak. Nanti kita tanyakan ya, nanti kita informasikan kakak, boleh ke DM aja kak untuk ini status kepesertaannya ya. Berkemudian kakak langsung aktif juga mungkin kan, nanti kita tanyakan ya ke bagiannya. Kakak boleh lanjut ke DM aja, nanti kita balas chatnya ya. Ada notes harus ke kantor terdekat, berarti harus ke kantor BPJS ya. Iya kakak, berarti harus datang ke kantor BPJS Kesehatan ya. Kalau misalnya emang ada notes, datang aja ke kantor BPJS Kesehatan terdekat, atau memang jika di daerah kakak ada namanya Mall Pelayanan Publik atau MPP gitu ya. Nah, kalau misalnya ada, kakak bisa berapa opsi nih datangnya. Bisa ke kantor cabang Banda Aceh, kantor cabang terdekat, atau bisa datang ke Mall Pelayanan Publik gitu ya. Nah, tapi kita juga ada namanya BPJS keliling Kak. Jadi kita menyediakan mobil yang untuk pelayanan administrasi gitu ya. Di mana infonya lihatnya? Nah, download aja aplikasi Mobil JKN. Nanti di situ ada jadwal-jadwal pelayanan di mobil atau MJKN namanya ya. Oke, next pertanyaan dari kakak Desi 195 kak, yang nonton ini ada 7.000 jiwa ya. Boleh dibantu tap layar ya semuanya ya. Oke, pertanyaan dari kakak Desi 195 kak, BPJS-nya nggak kebayar gimana kakak? Kakak berarti dalam status menunggak. Kalau misalnya menunggak, dibayar dulu kakak tunggakan-tunggakannya hingga lunas. Nanti kalau misalnya sudah lunas, sudah aktif kakak dan sudah bisa digunakan. Gitu, makasih infonya kak, sama-sama. Next, pertanyaannya nggak bisa dialihkan kak ke gratis kakak. Kalau misalnya mau beralih ke gratis itu tunggakan itu udah harus dalam status lunas ya kak ya. Dan kalau misalnya mau beralih status aktif itu kakak harus ada 2 pilihan. Nah kakak mau terdaftar sebagai peserta PBI apa? PBI APBD atau PBI JK ya. Kalau misalnya PBI JK itu adalah yang dinaungi oleh pemerintah pusat atau dari dinas sosial. Jadi kakak misalnya mau berurus sebagai peserta BPJS gratis, kakak datang ke dinas sosial untuk mengajukan sebagai peserta BPJS Kesehatan gitu ya. Kalau misalnya kakak mau terdaftar lagi nih, pilihan kedua di PBI APBD atau yang ditanggung oleh pemerintah daerah, nah itu regulasinya berbeda kak di setiap daerahnya gitu ya, tergantung dari pemerintah daerahnya regulasinya seperti apa, apakah bisa, apakah tidak, itu tergantung dari daerah yang kakak tempatin gitu ya. Ada 2 pilihan, yaitu PBI JK dan PBI APBD. Nah, lebih baik ini kakak datang aja kantor BPJS Kesehatan terdekat, lalu kakak tanyakan gimana caranya gitu ya, apakah bisa gitu untuk mendaftar sebagai peserta BPJS yang gratis gitu, karena regulasi setiap daerah itu berbeda-beda. Oke. Next teman-teman, boleh dibantu tata layar ya, ini ada 1.500 jiwa ini. Oke, next pertanyaannya. Kak, saya mau ganti alamat sedangkan pas cetak nomor antrian ada alamat lama, Kak. Iya. Kakak, kalau misalnya untuk perubahan nomor peserta, itu teman-teman bisa ke WhatsApp Pandawa kita aja, Kak. Yaitu nomornya di 08, catat ya teman-teman. 0811 8165165. Nah, jadi kakak chat aja ke WhatsApp Pandawa kita, yaitu pelayanan administrasi melalui WhatsApp ya, Pandawa disingkatnya. Nah itu jadi teman-teman bisa chat aja ke WhatsApp-nya, nanti Assalamualaikum atau P atau apapun, nanti muncul tampilan ada pilihan menu pelayanan administrasi. Nah di situ ada perubahan data peserta ya teman-teman, jadi bisa diubah alamatnya, diubah atau namanya ada kesalahan gitu, bisa dari perubahan data peserta di WhatsApp Pandawa kita gitu ya. Selain mobil JKN tadi yang saya jelasin di awal, nah, teman-teman bisa mengakses dari WhatsApp Pandawa juga ya,
di nomornya di 08 11 8 165 165. Oke. Next pertanyaan dari Kakak Ima Susilawati. Kak, fase 1 ada layanan USG tapi berbayar, itu gimana Kak? Nah, kalau misalnya USG, biasanya kita tuh ada pelayanan khusus untuk ibu hamil ya, di ANC ya. Kalau misalnya yang USG ini kita kurang tahu ini. Nanti kita tanyakan ya, kakak boleh DM aja, nanti kita balas di DM ya. Karena saya harus menanyakan dulu ke bagiannya ya, bagaimana kasusnya kalau seperti itu ya Kak. Oke, next pertanyaan dari Kakak Isa. Kak, aku punya BPJS Mandiri, ada tunggakan 5 tahun, tapi aku punya juga BPJS pemerintah, tapi kalau berobat. Loh kakak kok bisa 2 ya? Kalau misalnya satu kakak itu Kak, terdaftarnya di status yang sama Kak, kecuali kakak ada peralihan segmen. Misal kakak dulunya PBI, tiba-tiba kakak jadi PNS. Nah, itu baru bisa kakak beralih gitu ya. Atau misalnya orang keluarga itu PBI semua, terus anak kakak misalnya tiba-tiba jadi TNI gitu ya. Nah, dia bisa beralih kakak segmen. Tapi kalau misalnya kakak punya 2 segmen peserta itu tidak mungkin ya. Misal kakak dulu punya yang BPJS Mandiri, sekarang pakai PBI, yang pemerintah, itu tidak mungkin Kak. Karena kita sudah terintegrasi di dalam satu kakak ya. Kakak bisa download aja aplikasi Mobile JKN, kakak cek status kepesertaan kakak sebagai peserta apa ya. Download aplikasi Mobile JKN, nanti masukkan nomor HP dan nick-nya. Jika sudah login, nanti kakak bisa cek status kepesertaan dari situ ya. Kalau misalnya emang kakak dalam status menunggak 5 tahun, namun kakak tiba-tiba beralih jadi PBI, berarti kakak terdaftar sebagai peserta PBI JK. Karena dianggap sebagai pemerintah atau dari dinas sosial, kakak layak untuk menerima bantuan gitu. Tapi namanya tunggakan sebelumnya itu tetap jadi kewajiban peserta. Tunggakan itu masih ada dan harus dibayarkan oleh peserta itu sendiri. Gitu ya Kak. Oke, next pertanyaan dari Kakak Isa. Kalau yang keluar BPJS Mandiri yang nunggak jadi nggak bisa dipakai. Iya Kak, kalau misalnya nunggak, statusnya tidak bisa dipakai jika belum dilunaskan gitu ya. Statusnya dia nonaktif Kak BPJS-nya. Nah, kalau misalnya Kakak mau mengaktifkan kembali dan bisa dipakai kembali, Kakak harus melunasi tunggakan-tunggakan sebelumnya gitu ya Kak. Oke, next pertanyaan dari Kakak Arnifa. Anakku punya BPJS masih di bawah umur, tapi kok nggak ada di JKN punya saya ya. Nah, kakak berarti belum melapor. Ya, kakak wajib melaporkan dulu ke kantor BPJS Kesehatan terdekat, atau kakak bisa melapor dari WhatsApp Pandawa kita di 0811 8165 165. Nah, nanti pilih ada menu penambahan anggota peserta ya. Nanti ditambahkan anaknya yang baru lahir atau anaknya yang ingin terdaftar, ditambahkan di anggota keluarga di dalam satu kakak gitu ya. Kalau lupa password JKN gimana ya Kak? Nah, gampang caranya teman-teman. Teman-teman cukup akses aja di WhatsApp Pandawa kita di 0811 8165 165. Nah, nanti teman-teman cukup chat aja Assalamualaikum P atau apapun. Nah, nanti muncul ada tampilan perubahan data peserta, administrasi, pengaduan gitu ya. Pilih yang pelayanan administrasi, nanti dipilih di situ ada menu lupa password ya. Nanti klik-klik aja, ikutin tahapnya, nanti masuk ke email dia ya. Nanti setelah masuk ke email nanti diberi kode pakai kode password yang baru, nanti sudah bisa diakses di aplikasi mobile JKN-nya gitu ya. Oke, next pertanyaan dari Kakak Gits SW. Udah diganti lewat Pandawa Kak alamatnya, tapi pas cetak nomor antrian masih alamat lama Kak. Oh, itu Kakak ubah passwordnya atau ubah alamatnya itu di tanggal berapa Kak? Apakah sudah ada sebulan Kak? Oke, pertanyaan dari Kakak Abdul Rahman. Salam kenal dari Kota Sragen, Jawa Tengah Kak. Salam kenal Kakak Abdul. Next pertanyaan dari Kakak Keropi 4. Kalau udah lama BPJS nonaktif setelah mau aktifin lagi, emangnya ada tagihan yang harus dibayar Kak? Kalau kakak terdaftar sebagai peserta
mandiri sudah pasti ada tagihannya Kak, karena kalau misalnya peserta mandiri itu kan Kakak harus rutin membayarkan iuran BPJS Kesehatan itu sebulan sekali ya Kak ya, jangan ada tunggakan. Jika Kakak ada tunggakan aja sebulan itu statusnya langsung nonaktif kalau Kakak terdaftar sebagai peserta mandiri. Gitu ya. Oke, next pertanyaan dari Kakak Isa. Aku dulu punya mandiri tapi sekarang aku dapat PBI, tapi kalau berobat yang keluar yang nunggak. Oh iya Kak, dia karena nunggaknya itu memang tetap jadi kewajiban peserta. Nah, tunggakan itu tidak hilang walaupun Kakak beralih atau berubah jadi peserta PBI. Ya, jadi wajib untuk dilunasi. Nah, Kakak untuk melunasinya, Kakak bisa ikut program rehab Kak, yaitu program rencana pembayaran bertahap. Nah, jadi Kakak bisa membayarkan iuran sebelumnya gitu. Nanti bisa membayar cicilannya sesuai dari setengah dari bulan tunggakan gitu Kak. Misalnya Kakak menunggaknya 2 tahun gitu ya. Jadi Kakak bisa membayarkannya selama 12 bulan. Gitu ya. Oke, next pertanyaannya dari Kakak Isa lagi. Setelah lunas apakah masih bisa dipakai mandiri atau yang PBI Kak? Kalau misalnya Kakak sudah beralih segmen nih jadi PBI, berarti Kakak tetap menjadi peserta PBI gitu ya. Kalau Kakak sekarang statusnya sebagai peserta mandiri, berarti tunggakannya langsung berlanjut ya Kak. Lanjut. Jadi kalau Kakak misalnya mau lunasi yang sebelumnya, berarti Kakak harus membayarkan iuran yang berjalan juga gitu. Ini kan Kakak sudah beralih jadi PBI, jadi tunggakannya hanya tunggakan yang sebelumnya aja Kak. Jadi Kakak cukup membayarkan tunggakan sebelumnya karena Kakak sudah beralih jadi status PBI gitu ya. Oke, next pertanyaan dari Kakak Asam Garam. Kak, kalau buat BPJS Kesehatan pemerintah melalui online bisa nggak Kak untuk bayi baru lahir? Enggak bisa ya Kakak, kalau misalnya terdaftar sebagai peserta PBI, Kakak harus datang aja ke kantor BPJS Kesehatan terdekat ya, karena setiap regulasi setiap daerah itu berbeda-beda gitu ya. Nanti orang tuanya aja melapor ke kantor BPJS Kesehatan terdekat gitu ya. Atau bisa dibantu oleh vaskes terdekat gitu ya, vaskes anak Kakak lahir gitu atau di rumah sakit anak Kakak lahir gitu. Oke, next pertanyaannya. Nunggak tapi udah ke PBI aktif, iya Kak. Beralih berarti dianggap Kakak layak untuk menerima bantuan dari pemerintah ya. Itu pasti dalam status PBIJK karena di PBIJK itu namanya sudah ada. Jadi gini Kak, secara bergilir gitu ya, mungkin sewaktu-waktu Kakak bisa aktif, tapi bisa sewaktu-waktu Kakak nonaktif kalau dalam status PBIJK. Nah, tapi tunggakan sebelumnya itu tidak bisa dihapuskan. Kak ya harus jadi tetap jadi kewajiban dari peserta itu sendiri. Tunggakan itu tidak hilang jika tidak dibayarkan gitu ya. Oke, next pertanyaan dari Kakak Hakuni Matiti. Nggak Hakuna Matata Kak. Oke, next pertanyaan dari Kakak Hakuni Matiti tadi. Kak, BPJS Mandiriku tidak aktif penangguh pembayaran, tapi pas mau bayar udah lunas, itu gimana ya? Tidak aktif penangguh pembayaran pas udah lunas. Oke, nanti dicek dulu nomor VA-nya ya Kak ya. Kakak coba kalau misalnya dari aplikasi Mobil JKN statusnya sudah aktif atau masih nonaktif Kak? Oke, next pertanyaan dari Kakak Abdul Rohman. Mau tanya Kak, kartu BPJS kalau udah nggak bisa dipakai kartu itu apakah dinonaktifkan Kak? Iya, kalau misalnya dia kartu BPJS-nya dalam status peserta mandiri, memang dia nanti nonaktif Kak kalau misalnya tidak dibayarkan tunggakannya. Jadi harus dibayarkan tunggakannya dulu ya. Next pertanyaan dari Kakak Nanda, Kak mau aktifkan BPJS online, kok nggak bisa, kenapa ya? Iya Kakak kalau misalnya mau mengaktifkan lewat online, Kakak harus cek dulu Kak status kepesertaannya apa. Kalau misalnya Kakak terdaftar sebagai peserta PBI, itu emang harus datang ke kantor BPJS Kesehatan terdekat Kak. Kalau misalnya Kakak terdaftar sebagai peserta mandiri, berarti Kakak nonaktif dalam status menunggak kan. Berarti Kakak harus melunasi dulu tunggakannya, baru nanti statusnya aktif gitu ya. Iya siapa ini? Exfil. Oke. Next pertanyaan selanjutnya Kakak Nur Sofia ya. Kak, kartu KIS saya sudah tidak aktif, bisa diaktifin lagi nggak kartu saya yang dari pemerintah?
Kakak kalau misalnya yang dari pemerintah itu kakak baiknya datang ke kantor BPJS Kesehatan terdekat aja ya kak ya, tanyakan bagaimana cara aktifnya karena setiap daerah itu berbeda-beda regulasi dan kakak baiknya datang aja ke kantor BPJS Kesehatan terdekat. Kak, kalau rujukan dari Banda Aceh ke Jakarta ada batasnya nggak? Misal enggak setahun sekali. Misal hanya bisa setahun sekali. Nah, kalau misalnya yang menerbitkan rujukan itu kan dari dokternya ya teman-teman. Biasanya berlakunya selama 3 bulan ya kalau misalnya rujukan ya. Oke, next pertanyaannya dari kakak Kaifa Purnamasari. Kak, mau tanya kalau kontrol kehamilan selalu umum, terus lahiran nanti bisa pakai BPJS nggak kak? Kakak terdaftar sebagai peserta BPJS atau tidak? Kalau misalnya bisa, kalau misalnya ada, bisa kok kak. Oke, next pertanyaan dari kakak RS Uhar. Udah PB aktif, tunggakan harus bayar. Iya, berarti itu peralihan segmen ya. Tunggakan itu harus dibayarkan kakak. Oke, next pertanyaan dari kakak Rin. Asal aku BPJS pemerintah, sekarang penerima upah. Aktifnya di bulan 2. Nah, ini urgent mau UGD, apakah bisa aktif sekarang? Kakak, kalau misalnya kakak dalam urgent, kondisi urgent, masuk aja lewat UGD, insya Allah dibantu ya kak ya. Nanti peralihan segmennya bisa langsung aktif. Kakak masuk aja dulu ke IGD ya. Kalau emang dalam status gawat daruratan. Next pertanyaan dari kakak Nemi. Cara lihat fasilitas yang dikecualikan gimana kak? Saya baru daftar BPJS tapi aktif setelah 14 hari. Ya, yang dikecualikan itu adalah dalam status yang tidak ditanggung oleh BPJS Kesehatan mungkin maksudnya ya kak ya. Yang tidak ditanggung BPJS Kesehatan itu yang pertama itu dalam satu estetika. Misalnya kakak pasang behel, nah operasi plastik, apalagi tuh. Kecantikan lah ya kayak apa facial, nah gitu-gitu yang di dokter. Nah itu yang tidak ditanggung oleh BPJS Kesehatan, tidak masuk ke dalam yang ditanggung oleh BPJS Kesehatan gitu. Apalagi ya, nanti kita cek dulu ya. Masih nonaktif kak? Ya kalau masih dalam status nonaktif, kakak Hunimati tadi pertanyaannya udah lupa kita. Oke, next kakak pertanyaan Jane. Maaf ya kak, lupa nih pertanyaannya apa tadi ya. Kakak Jen, awal masuk tagihan BPJS tanggal berapa kak? Nah, pembayaran itu sebelum tanggal 10 ya kak ya. Nah, jadi paling maksimal itu dibayarkan BPJS Kesehatannya di tanggal 10. Jadi kalau misalnya sudah lewat tanggal 10, nanti statusnya nonaktif gitu ya. Oke, next pertanyaan dari kakak Ayam Lucky Girl. Kak, BPJS Mandiri ada tunggakan. Kalau mau pindah ke BBI apa harus lunasin dulu tunggakannya? Iya kak, bener. Jadi lunasin dulu tunggakannya dan tanyakan regulasi setiap daerah ya. Karena setiap daerah itu regulasinya berbeda. Oke, next pertanyaan dari kakak Nay Ainai. Kak, kalau BPJS berbayar mau pindah ke KIS apa bisa kak? Dan kalau bisa syaratnya apa ya kak? Nah, kalau misalnya beralih dari kakak BPJS Kesehatan dan KIS itu sama ya kak ya. Dulu namanya emang namanya KIS, sekarang beralih ke JKN ya. Yang dulu namanya Askes, nah sekarang beralih di naungi oleh BPJS Kesehatan gitu ya. Sama aja kak. Oke, pertanyaan dari kakak Ata, kak info sistem rehab kak, iya. Nah untuk teman-teman nih semuanya untuk yang belum tahu ya, rehab itu adalah namanya rencana pembayaran bertahap atau rehab disingkatnya. Nah, untuk teman-teman semuanya yang ada tunggakan yang sudah lebih menunggak dari 4 bulan, teman-teman bisa mencicil. Nah, cara mencicilnya itu nanti dibayarkan iuran yang sudah menunggak dan bulan berjalannya jika teman-teman masih terdaftar sebagai peserta mandiri dan bisa dicicil setengah dari tunggakan teman-teman. Misal tunggakan teman-teman sudah 24 bulan nih, nah teman-teman bisa mencicil hingga 12 bulan gitu ya, setengah dari bulan tunggakan
gitu teman-teman. Nah, untuk lihatnya di mana? Nah, lihatnya itu di aplikasi Mobile JKN aja, ada namanya menu New Rehab 2.0. Nah, teman-teman klik bisa lihat tunggakannya berapa dan bisa teman-teman cek aja cara cicilannya. Nanti kalau misalnya teman-teman emang mau mendaftar, ikutin aja prosesnya, lalu teman-teman sudah bisa terdaftar ya. Jangan lupa untuk membayarkan tunggakannya walaupun sudah dicicil. Nanti teman-teman sudah dicicil tapi lupa juga ya, usahakan harus rajin dibayar kalau sudah ikut program rehab gitu ya. Oke, next pertanyaan dari Kakak Yani. Assalamualaikum Kak. Wait ya, Kakak Yani tadi naik dia. Kakak Yani, Assalamualaikum Kak. Aku nggak aktif diblokir. Sekarang lagi hamil, bisa diaktifin lagi Kak? Kakak statusnya dalam status kepesertaan apa? Apakah PBI? Apakah terdaftar sebagai peserta mandiri? Kalau misalnya mandiri dia kan berarti dalam status menunggak ya. Kalau misalnya ada tunggakan, dilunasi dulu tunggakannya. Kalau kakak terdaftar sebagai peserta PBI, berarti kakak harus datang ke kantor BPJS Kesehatan terdekat untuk tanyakan regulasinya, bagaimana cara mengaktifkannya gitu ya. Karena setiap daerah itu regulasinya berbeda gitu ya teman-teman. Oke, next pertanyaan dari Kakak Isna Balkis. Kak mau nanya, kalau BPJS PBI udah nggak aktif, mau aktifin mengalihkan yang berbayar, bayar denda nggak Kak? Ya, kalau misalnya kakak mau beralih ke peserta mandiri, tidak ada denda ya Kak ya, karena statusnya PBI itu kan ditanggung oleh pemerintah ya. Jadi teman-teman yang PBI mau beralih sebagai peserta yang berbayar atau mandiri, teman-teman cukup ikut aja, download aja aplikasi Mobile JKN. Nanti teman-teman bisa mendaftar sebagai peserta mandiri dari aplikasi Mobile JKN ya. Ikutin aja tahapnya, nanti teman-teman sudah terdaftar sebagai peserta mandiri ya. Pilih dulu kelasnya di kelas 1, kelas 2 atau kelas 3. Di kelas 1 itu 150.000 per bulan, di kelas 2 itu 100.000 per bulan, dan kelas 3 itu 35.000 per bulan gitu ya. Dipilih dulu statusnya apa, lalu nanti iurannya itu dikalikan jumlah anggota keluarga dalam satu kakak. Kalau dalam satu kakaknya 3, berarti 3 dikalikan, contoh di kelas 2 kita ambil yaitu 100.000 per bulan, berarti 3 kali 100, 300.000 per bulan gitu ya. Oke, next pertanyaannya dari kakak Coach Iki. Halo Kakak Naha BJKN-nya, halo Coach Iki, salam Kak Denpasar. Oke, next pertanyaan dari Kakak Isna Balkis. Kak mau nanya, kalau BPJS PBI udah nggak aktif, mau aktifin mengalihkan yang berbayar denda nggak Kak? Kalau misalnya PBI dalam status tidak aktif tadi udah kita baca ya Kakak Isna Balkis ya. Lanjut pertanyaan dari Kakak Eren. Kak, saya ex istri ASN yang baru aja cerai. Itu gimana urusnya? Selama ini kan ikut suami pembayarannya. Iya, berarti kan kakak harus melapor ke kantor BPJS Kesehatan terdekat. Nah, kalau misalnya dalam status bercerai, kakak datang aja ke kantor BPJS Kesehatan terdekat. Nah, nanti minta dikeluarkan dari bawa kakak terbarunya ya Kak ya. Bawa kakak terbaru yang sudah barcode, minta dikeluarkan dalam status kakak yang lama gitu ya. Jadi kakak sudah terpisah kakaknya dari suami, nanti arahkan kakak mau terdaftar sebagai peserta apa gitu ya. Kalau misalnya sebagai peserta PBI, nanti dikasih tahu regulasinya setiap daerah. Kalau misalnya kakak mau terdaftar sebagai peserta mandiri, lebih baik lagi kakak. Oke, next pertanyaan dari kakak Jane. Maksudnya awal tagihan itu tanggal 1 atau 10 atau tanggal 5 atau 10. Ya Kak, dari 1 ya, tanggal 1 sampai 10 ya. Next pertanyaan dari Kakak Abdul Rahman. Kalau CT scan itu bayar apa gratis Kak? Kalau CT scan itu tergantung dari ininya Kak ya, dalam status apa tuh? Apa namanya kok dari dokter ya? Aduh lupa. Ini nih nggak terucap. Maksudnya dalam status emang yang sudah dari dokter apa nih medis, pokoknya dari medisnya itu, dari dokternya itu memang dalam status kakak layak untuk di CT scan gitu ya, dalam status apa nih, aduh lupa. Nah, jadi kalau misalnya kakak memang sakitnya itu membutuhkan CT scan gitu ya, jadi gratis Kak, memang ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Namun kalau misalnya kakak ingin misalnya cek
semuanya, nah itu yang tidak ditanggung oleh BPJS Kesehatan gitu ya. Misalnya kakak perlu kayak MCU ya, medical check up semua. Nah, itu yang tidak ditanggung. Tapi kalau misalnya kakak dalam status memang dokternya menyarankan untuk teman-teman untuk CT scan, nah itu gratisnya ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Nah, lanjut dari kakak Sakila, cara pindah dari perusahaan ke mandiri gimana kak? Soalnya dalam resign. Nah, kalau misalnya dalam status resign, berarti kan kakak sebelumnya ditanggung oleh perusahaan gitu ya. Nanti kalau kakak sudah keluar dari perusahaan, nanti pasti dari perusahaan itu akan menonaktifkan status kepesertaan kakak. Jadi untuk mengaktifkannya kembali sebagai peserta PBI, Pak TL nampak. Aduh. Iya. Oke. Lanjut. Kalau misalnya teman-teman apa tadi ya pertanyaannya? Sorry ya. Oh ya, dalam status sudah resign, nanti kan dia statusnya nonaktif. Kalau misalnya mau mengaktifkan lagi, kakak harus pilih dulu dalam mau berpindah sebagai peserta mandiri. Bagaimana kakak kalau misalnya mau beralih sebagai peserta mandiri, kakak cukup download aja aplikasi Mobile JKN, nanti kakak bisa pindahkan status kepesertaan mandiri kakak dari aplikasi Mobile JKN. Nah, lebih baik datang aja ke kantor BPJS Kesehatan terdekat ya kak, untuk beralih segmen gitu ya. Oke, next pertanyaannya, lihat PBI aktif kayak mana? Download aja aplikasi Mobile JKN kakak. Nanti di situ ada status kepesertaan kita dalam status aktif atau non-aktif. Ya, ada info peserta menunya. Oke, next pertanyaan dari kakak. Gini Anjar, saya baru daftar keterangan PBPU dan BP pemerintah daerah, tapi non-aktif akhir bulan gimana kak? Dalam status gimana ini keterangan BBPU dan PB pemerintah? Saya telaah dulu nih ya kak ya pertanyaannya. Kita lanjutin dulu kakak Nopela dulu ya. Kakak PBI nonaktif mau daftar BPJS Mandiri tapi di Mobile JKN masih terikat kakak lama padahal sudah pecah kakak. Nah, kakak berarti tidak melapor. Nah, berarti kakak harus melaporkan dulu kakak statusnya kakak sekarang di dalam kakak itu berapa anggota keluarga. Nah, cara melapornya gimana? Kakak bisa akses aja di WhatsApp Pandawa kita di 0811 8165 165 atau kakak datang aja ke kantor BPJS Kesehatan terdekat untuk memisahkan kakaknya ya. Nah, kakak tapi wajib harus kakak barcode ya. Oke, next pertanyaan dari kakak Syakila 29. Cara pindah dari perusahaan ke mandiri gimana? Udah dijawab tadi ya. Oke, next pertanyaan dari kakak Pukis Krimbul Kak info pemerintahan BPJS dong. Untuk saat ini dan detik ini hari ini regulasi yang berlaku masih regulasi yang lama, belum ada keputusan resmi dari pemerintah pusat kita tentang pemutihannya. Kita tunggu aja, kalau misalnya emang ada info nanti pasti sudah diinfokan ya. Oke, next pertanyaan dari kakak Isna Balkis. Kak, kalau BPJS PBI nggak aktif karena masalah pinjam bank, bisa aktifin lagi nggak PBI-nya nggak? Kakak, urusan BPJS Kesehatan dan bank itu berbeda ya kak ya, tidak ada keterkaitan antara PBI dan pinjam bank ya teman-teman. Oke, next pertanyaan dari kakak Rido doang. Saya udah daftar PBI, kan kapan ya mulai aktif lagi? Kak, kalau misalnya sebagai peserta PBI itu harusnya itu aktif terus gitu ya. Kalau misalnya kakak dalam status non-aktif, kakak bisa mengurus lagi untuk kembali aktif gitu ya. Oke, next kakak Nopela. Udah baca ya kakak Sinuka, bikin BPJS baru dengan kakak baru tapi suami masih punya tunggakan pas waktu sama orang tuanya gimana kak? Harus dilunasi dulu tunggakannya ya. Tunggakan itu tidak akan hilang kak jika peserta itu sendiri tidak membayarkan. Gitu. Next pertanyaan dari kakak James. Kak, saya sudah bayar lunas tapi di aplikasi JKN masih non-aktif premi. Kenapa ya kak? Kaninda Puspa. Kaninda Puspa, kalau dia sudah bayar lunas, tapi di Mobile JKN-nya masih nonaktif premi, why? Bayarnya udah masuk atau belum gitu? Terus
Suara aja, suara. Bentar ya, kita bantu sama teman saya ya. Untuk menjawab pertanyaan dari kakak James. Nih, kan saya sudah baru lunas, tapi di aplikasi JKN masih nonaktif premi. Kenapa ya? Bisa dicek terlebih dahulu di aplikasi mobile CKM mengenai tagihannya apakah masih ada atau tidak ada. Kalau misalnya memang sudah tidak ada tetapi masih tertera nonaktif, nanti bisa lapor ke kantor BPJS Kesehatan terdekat untuk dicekkan kembali pembayarannya. Sekian kakak, semoga membantu. Oke. Next, pertanyaan dari kakak Gemini. Kak, kalau BPJS APBD bisa diubah ke APBN nggak, Kak? Karena ingin tindakan OP tapi RS hanya menerima BPJS APBN. Lah, kakak, apakah kakak operasinya di beda daerah, Kak? Kalau misalnya emang kakak operasi di beda daerah, harusnya emang di fase kakak terdaftar ya. Kalau misalnya statusnya PBI APBD. Tapi kalau kakak misalnya PBI harus yang PBI JK. Ini kakak operasi apa dalam statusnya ini? Tahu bulat. Kak, kalau mau ngubah no kakak BPJS apa otomatis status BPJS berubah? BPJS sebelumnya PBI. Kakak ada perubahan nomor kakak. Kalau misalnya dalam satu anggota keluarga itu ada yang meninggal atau ada penambahan anggota peserta itu kakak bisa akses aja dari WhatsApp Pandawa kita di 0811 8165 165 gitu ya. Oke kakak. Masih lumayan banyak pertanyaannya ya. Udah ada sejam belum saya nge-live ini? Belum ya? Wait ya. Teman-teman boleh dibantu tap-tap layar ya. Oke, sebentar teman-teman. Oke. Kita baca lagi ya dari atas ya. Saya punya BPJS Kesehatan dari pemerintah. Kakak saya ada 4 orang, tapi yang terdaftar hanya 3 orang. Gimana itu? Melapor kakak. Melapor cukup ke WhatsApp Pandawa di 0811 8165 165 ya. Atau kakak dapat datang ke kantor BPJS Kesehatan terdekat aja. Next, pertanyaan dari kakak Megan. Pindah BPJS Puskesmas akhir bulan kemarin masih nonaktif. Padahal itu pemerintah gimana ya kak? Kalau misalnya kakak pindah Vaskes pertama atau pindah Puskesmas, itu dia memang aktif di tanggal 1 di bulan setelahnya ya. Kalau misalnya kakak mendaftar di tanggal sekarang nih tanggal 9 bulan 1 kakak pindah Vaskes, nanti aktifnya di tanggal 1 bulan 2 gitu ya. Oke, next pertanyaan dari kakak. Coach Iki, terima kasih kakak Coach Iki, Kak dan Pasar. Next pertanyaan dari kakak Iya Sirvi Kasari. Kak, punya orang tuaku BPJS Mandiri tiba-tiba beralih ke gratis. Kak Iya, terima kasih. Berarti ditanggung oleh pemerintah pusat gitu ya. Berarti dianggap layak sebagai penerima PBI gitu. Oke, next pertanyaan dari kakak Jasjus, BPJS bayar otomatis kak tapi nggak aktif. Itu kenapa ya? Bayar otomatis kakak berarti sudah mendaftar auto debit ya kak ya. Kalau kakak mendaftar sebagai peserta mandiri, terus kakak sudah mendaftar sebagai peserta auto debit, terus nanti nonaktif berarti kakak bisa dicek dulu ada nggak saldo yang ditarik dari auto debitnya gitu ya. Dipastikan ditarikan saldo auto debit itu selalu ada saldonya ya kak ya, dan cukup untuk membayarkan iuran per bulannya gitu ya. Kalau misalnya kakak nonaktif padahal sudah terdaftar auto debit, kemungkinan tidak ada saldo di penarikan auto debitnya gitu ya. Jadi kak sehingga harus membayarkan manual dulu kak. Jadi dia dalam status menunggak gitu ya. Oke, next pertanyaan dari kakak
Kak, saya mau bikin BPJS sendiri, apa harus datang ke kantor langsung? Kalau misalnya emang belum mendaftar sama sekali dari awal, kakak wajib datang ke kantor BPJS kesehatan terdekat. Tapi kalau misalnya kakak sudah terdaftar ini sebagai peserta PBI atau apa gitu ya, nah itu kakak bisa download di aplikasi mobile JKN, masukkan NIK dan nomor HP-nya. Kalau memang sudah bisa masuk, nanti kakak bisa beralih menjadi peserta mandiri, cukup dari aplikasi mobile JKN aja gitu ya. Mau alihin KIS ke BPJS gimana kak? Sama aja kakak ya, KIS dan BPJS kesehatan itu sama, dulu namanya Askes, programnya KIS, sekarang namanya BPJS dan programnya JKN gitu ya. Oke Dedek Irawan, kak mau nanya, kalau penambahan peserta baru aktif nggak bisa ya? Apa harus ditambahkan dari perusahaannya? Iya kak, kalau misalnya kakak emang terdaftar sebagai pekerja penerima upah, untuk mendaftarkan anggota keluarga itu melapor ke HRD-nya kak ya. Kalau misalnya kakak terdaftar sebagai peserta mandiri, kakak cukup menambahkan aja penambahan anggota peserta gitu. Next pertanyaan dari kakak. Hal nih NRK mau alihin udah ya. Next pertanyaan dari kakak Asasi, kak kalau Vaskes beda kabupaten dengan kabupaten di KTP bisakah? Kakak bisa cek dulu di aplikasi mobile JKN, kakak terdaftar di Vaskes tingkat pertama di mana gitu ya. Dah, terus gitu kakak terdaftarnya sebagai peserta apa? PBI APBD, PBI JK atau peserta mandiri atau pekerja penerima upah atau apa ya? Nah, kalau misalnya kakak sudah terdaftar sebagai peserta-peserta, sudah tahu terdaftar sebagai peserta apa, nah itu nanti beda-beda ya. Kalau misalnya terdaftar sebagai peserta mandiri, TNI Polri dan lain-lain, kok TNI Polri tidak ya? Terdaftar sebagai peserta mandiri, PBIJK, terus teman-teman pekerja penerima upah itu teman-teman bisa memindahkan Vaskes kesehatan tingkat pertamanya ke seluruh wilayah di Indonesia. Tapi kalau misalnya kakak terdaftar sebagai peserta PBI, APBD atau yang ditanggung pemerintah daerah itu bisa pindahnya hanya di satu wilayah aja gitu. Misalnya kakak terdaftar di Provinsi Aceh gitu ya. Jadi kakak bisa pindahnya di Provinsi Aceh aja, tidak bisa keluar daerah. Misalnya ke Sumut gitu teman-teman tidak bisa gitu ya. Oke. Teman-teman boleh dibantu tetap layar ya sambil nonton ya. Oke, next pertanyaan dari kakak. Mar, Kak BPJS aku aktif cuman mau bayar nggak ada tagihannya. Gimana tuh Kak? Abis kan Indah. Kalau misalnya dia aktif, dia non aktif. Oh aktif deng. Pas dibayar tagihannya nggak ada, kayak mana tuh? Dia mau bayar, tapi pas mau bayar nggak ada tagihannya, belum muncul. Ya kok masih ada. Kakak statusnya dalam peserta baru atau tidak kak ya? Ya, kalau misalnya dalam 14 hari memang belum muncul. Oke. Ha-ha. Hmm. Oke, oke, oke. Oke kak, boleh ditanyakan lagi nanti ya. Udah lupa nih pertanyaan kakak siapa tadi. Oh ya kak, di bansos. Kak, bansos dan bansos di mana ceknya? Boleh dicek dari aplikasi mobile JKN aja ya kak ya. Oke, next pertanyaan dari kakak Wanti. Kak VA ibu saya kok statusnya sudah lunas ya, padahal baru daftar kemarin Desember juga baru bayar 1 kali. Iya kak, bisa dicek lagi di aplikasi mobile JKN-nya apakah sudah terbayar gitu ya. Kalau misalnya kakak baru mendaftar sebagai peserta JKN baru 14 hari, memang dia munculnya nanti setelah 14 hari gitu ya. Oke, next pertanyaan dari kakak Mama, Kodir, dan Dedi. Kak, aku kan iseng cek di JKN, ternyata aku terdaftar sebagai PBWU dan BP pemerintah. Itu gimana ya? Hah? Wait. Kakak sebelumnya
bekerjakah di perusahaan kak atau gimana kak? Daftar pindah puskesmas akhir bulan tanggal 30. Katanya di tanggal 1 udah aktif kak. Iya. Nanti di tanggal 1 dia aktif kak. Jadi dia kalau misalnya kita pindahkan di tanggal akhir, nanti aktif di tanggal 1 di bulan setelahnya gitu ya. Oke kak, daftarin anak di mana kak? Ini saya sama istri peserta BPJS PBI. Daftarin anak, berarti kakak datang ke kantor BPJS Kesehatan terdekat ya kak, bawa kakak terbaru yang anaknya sudah masuk dalam kakak itu, jadi nanti bisa dilaporkan ke BPJS Kesehatan ya. Oke. Dibantu tetap layar teman-teman. Bantu tap-tap ya. Oke. Sudah ada sejamnya, kita jawab pertanyaan. Tiga lagi ya. Boleh dibantu tetap layar teman, biar kita lihat. Tetap layar. Next pertanyaan dari kakak Mamah Kodir dan Dedi. Ia pernah kerja di pabrik ya. Kalau misalnya gitu kakak pastikan ulang di aplikasi mobile JKN kakak. Statusnya sekarang apa sekarang ya? Kalau misalnya memang terdaftar sebagai PWPU, harusnya kalau misalnya kakak sudah keluar dari perusahaan itu, jadi kakak statusnya nonaktif. Jadi untuk mengaktifkan kembali kakak harus pilih dulu kepesertaannya sebagai status kepesertaan apa gitu ya. Nah, lebih baik kakak mendaftar sebagai peserta mandiri gitu. Jadi kalau misalnya sudah terdaftar sebagai peserta mandiri, nanti kakak bisa masukkan semua anggota keluarga gitu ya. Kakak Jasjus ini apa ya pertanyaannya tadi ya? Kak Jasjus ada kak selalu kepotong itu, tapi ada notifnya di potong BPJS tapi kenapa tidak aktif? Ada kak. Kakak ini apa tadi ya? Kakak kasusnya apa ya kak ya? Kakak Jasjus. Tapi sekarang masih nonaktif. Kakak Megan. Apa tadi kakak Megan? Daftarnya pindah puskesmas akhir bulan. Oh. Kak Leha, misalnya dia pindah dari tanggal 30 nih. Habis itu pindah Vaskes kan. Habis itu harusnya tanggal 1 udah aktif kan. Nah, tapi ini statusnya peserta ini belum aktif sampai sekarang. Walaupun dia udah pindahin dari tanggal 30. Harusnya udah aktif kan. Bisa cek dulu di kepesertaan kakak di aplikasi mobile JKN ya kak. Harusnya memang sudah aktif kak. Kalau misalnya kakak beralih Vaskes di tanggal 30, di tanggal 1-nya sudah aktif gitu. Kakak pastikan lagi apakah kakak benar memindahkan Vaskesnya gitu ya. Kak Lili, aku lupa sandi JKN tapi nomornya sudah tidak aktif. Nah, kalau kakak nomornya sudah tidak aktif, kakak ke WhatsApp-an Dawa kita kak ke 0811 8165 165. Nanti kakak cukup chat aja di situ Assalamualaikum P atau apapun, nanti muncul tampilan layanan administrasi. Kakak klik aja, nanti masuk ke web portal kita, kakak ikuti aja tahapnya, ada perubahan nomor peserta gitu ya. Nanti kalau misalnya sudah selesai, kakak bisa mengakses lagi aplikasi mobile JKN gitu. Kak mau tanya kak, kenapa BPJS saya jadi kelas 1, benarkah ada pembaharuan? Kakak sudah pastikan kakak tidak ada keluarga yang mendaftar beralih ke kelas 1, berkemungkinan kan di dalam BPJS Kesehatan itu kalau mau mendaftar itu diwajibkan dalam 1 KK gitu ya kak ya. Kalau misalnya kakak
tiba-tiba beralih kelas 1, mungkin kakak cek dulu anggota keluarganya ada yang mengalihkan tidak ke kelas 1 gitu ya. Oh, kalau misalnya kakak. Oh, iya. Jadi gini Kak, beralih kelas 2 atau kelas 1 kalau sebagai peserta penerima upah itu tergantung dari UMP ya. Kalau misalnya dari UMP-nya berapa gitu, misalnya 38, berarti gaji suaminya 4 juta, berarti suaminya ke kelas 1. Kalau misalnya pekerja penerima upah tapi gajinya di bawah UMP, nah itu jadi kelas 2 gitu ya. Jadi yang menentukan itu adalah UMP. Kalau misalnya suaminya gajinya sudah melampaui dari UMP di kelas 1. Kalau misalnya gaji suaminya di bawah UMP di kelas 2. Gitu. Baik. Mungkin hari ini sampai cukup di sini aja. Sudah Jumatan juga nih kita ya. Oke, untuk teman-teman semuanya, terima kasih banyak yang sudah menonton. Nah, nanti kita akan live lagi dengan yang lebih proper ya, yang tidak seperti ini, di live yang seperti biasa ya teman-teman ya. Dan ditemani oleh rekan-rekan saya. Jadi untuk teman-teman semuanya, ayo disenggol tombol follow-nya, yuk di-follow dulu. Di follow. Nah, nanti kalau misalnya sudah di follow, kita akan ada sering upload video-video informasi seputar JKN dan kita akan terus live di setiap minggunya ya. Jadi untuk teman-teman yang belum saya mungkin terlewat nih komentarnya dan belum dibacakan, bisa ditanyakan lagi di minggu depan ya teman-teman ya. Terima kasih banyak untuk hari ini. Saya akhiri dulu live saya kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye teman-teman semuanya. Jangan lupa di follow.